Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap beriman. Allahu Akbar. Baik, pada pembelajaran pagi hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sengaja Bapak gabungkan pembelajaran 3 dan 4 untuk mempercepat pembelajaran. Baik, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui potensi kekayaan alam bangsa Indonesia, baik itu flora dan fauna dan ketampakan buatan. Mengetahui nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila, serta perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan senantiasa berdoa, karunia Allah dengan sumber daya alamnya yang begitu melimpah bagi kita, bersyukur atas bentang alam Indonesia yang beragam dan melimpah, sehingga kita menjadi negara yang dikatakan makmur dan sentosa. Kita masuk slide kedua. Tahukah kalian potensi kekayaan alam bangsa Indonesia? Tentunya kamu bisa melihat kita mempunyai sungai, kita mempunyai danau, kita mempunyai laut. Itulah potensi kekayaan alam kita. Daratannya kita punya bukit, punya gunung, lembah, dan sebagainya. Penduduknya kita juga termasuk terbanyak kelima di dunia. Kurang lebih penduduk Indonesia adalah 254 juta. Tersebar di berbagai pulau. Coba, Bapak ingin tahu. Kamu tahu nggak pulau-pulau di Indonesia? Coba sebutkan 5 pulau di Indonesia. Silahkan ya. Oke, lanjut. Beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Suku kita tahu banyak sekali. Adatnya pun berbeda-beda, budayanya pun berbeda-beda. Rasnya ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, dan sebagainya ya. Agama pun kita ada agama Islam, Kristen, Hindu, ya, kemudian Buddha, Konghucu, seperti itu. Baik, mari kita pelajari di slide berikutnya. Nah, inilah kurang lebih pakaian adat dari suku-suku yang ada di Indonesia. Tentunya kamu bisa menyebutkan satu persatu. Oke, lanjut. Menurutmu, nah ini ya, berdasarkan peta persebaran penduduk Indonesia. Silakan nanti dicari-cari di buku, di internet, pulau manakah yang paling banyak penduduknya? Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Kamu tinggal di pulau mana saat ini? Apakah pulau-pulau di Indonesia hanya ditinggali oleh satu suku saja? Coba kamu perhatikan sekelilingmu dan juga teman sekelasmu. Apakah ada yang bersuku Jawa? Batak, Minang, Sunda. Oke, lanjutnya kita lihat wilayah Indonesia yang sangat luas, berupa kepulauan, beragam penduduknya. Keberagaman ini kita singgung di depan tadi, ada agama, ada 5 atau 6 agama tadi ya. Ada suku, ada tadi suku Minang, suku Jawa, suku Batak, dan seterusnya. Keberagaman adatnya, ada adat Minang, ada adat Batak, Jawa, dan sebagainya. Dalam mungkin pakaiannya, mungkin rumah adatnya, rumah adatnya lah, begitu ya. Budayanya ada di Jawa itu mungkin tariannya, dan sebagainya. Oke, lanjut. Sila Pancasila dan nilai luhur. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, terus menghargai hak-hak orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, tidak bertengkar,
menjaga perdamaian, itu adalah nilai-nilai luhurnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak bersifat boros, gotong royong, itu adalah nilai-nilai luhurnya. Lanjut, perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah itu adalah memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau dengan yang miskin, itu salah, itu tidak sesuai. Kemudian menyontek, nggak boleh, berarti nggak percaya diri. Nah, di rumah, contohnya bermalas-malasan, tidak mau membantu kedua orang tua, membantah orang tua, itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di masyarakat, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti dengan berbagai alasan, ini juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Pamer kekayaan, kemudian tidak mau menjenguk tangganya yang sakit, alasannya dan sebagainya yang tidak bisa diterima, ya misalkan, itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ketampakan buatan. Nah, ada di lingkungan sekitar kita, tapi dibuat oleh manusia, contohnya bendungan. Kalian tahu bendungan apa? Ada bendungan Asahan, ya, di sana Sumatera Utara. Ada sawah banyak ya, di Jawa banyak ada sawah. Jembatan pun kita lihat, jembatan yang konstruksinya kuat sekali sampai konstruksinya yang biasa-biasa saja, ada jembatannya, ya. Oke, nah iklim di Indonesia. Tentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi iklim itu lama sekali waktunya. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Kalau cuaca itu hari ini mendung nih, tiba-tiba cerah, tiba-tiba mendung lagi, itu cuaca. Tapi kalau iklim enggak. Misalkan hari ini panas, 6 bulan panas, nanti kemudian berikutnya 6 bulan berikutnya hujan, itu namanya iklim, ya. Jadi kalau cuaca itu ya tadi, hari ini mendung nih, tiba-tiba cerah, kemudian tiba-tiba gerimis, hujan, nah itu namanya cuaca. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Jadi dari 6 pagi sampai 6 sore kita mengalami siang, mataharinya ada. Tapi ketika 6 sore sampai 6 pagi, mataharinya menyinari ke wilayah lain, ya. Di kita tidak menyinari, makanya kita jadi gelap. Oke, lanjut. Jenis iklim di Indonesia ada 3, iklim tropis atau panas, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Suhu tinggi, penguapannya tinggi, maka berpotensi terjadinya hujan. Iklim musim atau muson dipengaruhi angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan. Ada angin muson barat. Angin muson barat itu bertiup dari Oktober sampai April. Bersifat basah karena melalui samudra banyak membawa uap air. Indonesia mengalami musim hujan. Jadi kalau mulai Oktober dan sampai April itu hujan, ya, walaupun tetap aja ada panasnya. Karena angin muson timur bertiup dari April sampai Oktober, biasanya ini dari benua Australia. Bersifat kering, karena apa? Karena melalui daratan yang sangat luas, ya, di Australia sana. Sedikit membawa uap air sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Iklim laut yang ketiganya, karena memiliki laut yang luas, penguapannya tinggi, curah hujannya pun tinggi. Lanjut, persebaran flora dunia tumbuhan di Indonesia. Menurut Alfred Wallace, persebaran flora di Indonesia dilakukan dengan pendekatan biogeografi, yaitu kelompok Indo-Malayan dan Indo-Australian.
Kelompok Indo-Malayan, Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali itu meranti. Yang diambil kayunya nih ya. Ada keruing, mersawah, kapur, bangkirai, tengkawang, rotan, pohon nangka. Kamu kalau melihat bangku di kelas kamu itu mungkin saja dari meranti, mungkin saja dari kapur ya, yang diambil dari Kalimantan atau Sumatera. Kalau di Jawa banyakkan itu hutan tanaman, misalkan jati dan sebagainya. Kelompok Indo-Australian, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Nah, di sini ada hutan kayu putih, ada anggrek, tumbuhan sagu, tumbuhan matoa. Ini adalah persebarannya ya. Oke, lanjut. Persebaran fauna dunia hewan di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Morse. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber ya. Fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatik, Sumatera, meliputi ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Contoh-contoh hewannya atau hewan-hewan yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali adalah gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, harimau. Nah, ini hewan-hewan besar semua ini ya. Kerbau, rusa, babi hutan, orangutan, monyet, kantan dan sebagainya ya. Tinggal kamu pelajari saja ini hewan-hewannya yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Itu maksudnya adalah tipe Asiatik. Lanjut. Fauna Indonesia bagian tengah tipe peralihan ada di daerah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Babi rusa, anoa, kuda, monyet, sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam dan seterusnya ini adanya di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Ya, fauna Indonesia bagian timur tipe Australia, Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Ya, ada beruang, kanguru, walabi, randa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, kelawar, ular, kadal, biawak, buaya, cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, namdur ya. Itu semuanya ada di fauna Australia. Baik, untuk kita pahami ya anak-anak ya. Kita tidak boleh memanfaatkan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan ya. Tidak boleh kita memiliki hewan terus kemudian dipelihara, tidak boleh karena itu adalah milik negara. Dan sebagai kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui, misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu di hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming ya, meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut, asap, serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf, mungkin dalam saat ini tidak begitu menarik, tapi Bapak sudah berusaha sedemikian rupa. Bapak tetap belajar untuk memperbaiki cara menyampaikan video-video pembelajaran ini. Semoga anak-anak tetap bersemangat, tetap sehat selalu. Terima kasih, thank you, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.